Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore untuk rekan-rekan para petani, khususnya petani pepaya California. Saya akan membagikan tips untuk para petani yang baru menanam pepaya California. Tips membedakan tanaman ataupun pohon yang berbuah lonjong dan berbuah bulat. Karena ini berpengaruhnya nanti ketika yang berbuah lonjong ini biasanya lebih banyak buahnya, sedangkan yang berbuah bulat, batang yang berbuah bulat ini sekali panen biasanya lama, habis nanti langsung nunggu berapa bulan lagi baru buah lagi, dan buahnya tidak sebanyak yang berbatang berbuah lonjong. Kita akan berbagi tips dan ilmu dan sama-sama kita sharing. Nah, ini salah satu pohon yang berbuah lonjong. Nah, kalau ini kayak gini udah jelas ya, ini sudah ada bakal buah yang udah jadi, bunga yang sudah mekar, lalu sudah jadi buahnya ini lonjong. Untuk mengetahuinya di awal kita bisa lihat di bunganya. Kalau bunga yang pohonnya itu berbuah bulat, bunganya seperti ini, dia besar di ujungnya. Nah, di sini ini seperti ada lehernya, lebih kecil, ukurannya lebih kecil. Ini tanaman yang kurang lebih usia 3 bulan. Sebenarnya bisa kita ketahui di usia 1,5 bulan ataupun 2 bulan. Biasanya sudah mulai berbunga. Kita bisa mengetahui. Nah, untuk tipsnya, biasanya kita ini tanam sekali di lahan itu 2 bibitnya berdekatan. Tujuannya ya biar nanti kalau yang berbuah bulat kita ambil, kita cabut, kita buang. Nanti yang berbuah lonjong kita biarkan, kita rawat. Nah, seperti ini yang contoh yang berbuah lonjong. Kalau seperti ini udah jelas, ini udah ada buahnya. Nah, kalau untuk yang berbuah bulat, contohnya yang kecil nih, seperti ini nih. Ini kecilnya seperti ini nih, Bu. Bunganya nih besarnya sama, antara ujungnya, pangkal dan ujungnya itu sama. Bunganya sama, besar sama. Dan ketika bunganya lebih besar ataupun sudah lebih besar dari ini, kalau kita pecah bunga ini kita ambil, maka dalamnya ini ada bakal buahnya langsung, berbeda dengan yang lonjong. Kalau yang lonjong itu dalamnya itu ada putik sari bunganya, dia nggak langsung berubah jadi buah, enggak, tapi masih ada putik seperti ini, putik ini, mekarnya seperti ini, baru nanti keluar buahnya. Buahnya hasilnya seperti ini, yang di bawahnya wujudnya seperti ini. Karena pengaruh ya teman-teman, rekan-rekan. Pengaruhnya nanti di hasil. Kita udah ngerawat, pupuknya makannya sama aja, hasilnya nanti beda. Kalau yang bulat tadi sedikit buahnya tuh hasilnya sedikit, walaupun besar-besar, pupuknya lebih dari yang lonjong, tapi nanti sistemnya geradakan, kalau kata orang Jawa. Sekali panen, habis itu habis lama, mau berbuah lagi itu lama. Kalau yang bulat seperti ini, asalkan makannya cukup, minumnya cukup, airnya cukup, maka akan berbuah terus. Ini lahan yang saya olah sendiri, kurang lebih 1 hektar lebih luasnya. Tapi termasuk, kalau kata saya pribadi, saya belum puas karena banyak penyakit, pertama penyakit kuning. Karena angkatan buah biasanya itu baru terkena penyakit kuning. Nanti kita bagi tips, kita sama-sama belajar kenapa kok kena penyakit kuning, atau mungkin ada obatnya mencegah. Ini salah satunya yang kena penyakit kuning. Ciri-cirinya itu ya daunnya menguning seperti ini, seperti terbakar.
lama nanti akan mati. Dan batang daunnya ini ada bercak air ya. Kalau menurut saya belum ada obatnya. Penyakit ini, virus ini belum ada obatnya. Tapi ada penanggulangannya agar tidak atau mengurangi dari dampak penyakit kuning ini. Jadinya sehat usia 3 bulan. Nah, ini juga yang berbuah bulat. Bunganya ini besarnya malah besar di pangkalnya, ujungnya dia kecil runcing. Ketika dipecah bunganya ini, maka di dalamnya ini contohnya seperti ini. Maka di dalamnya ini langsung bakal bunga seperti ini bulat. Karena ini sudah terlanjur, dan kemarin saya juga nanamnya satu-satu, tidak dua-dua. Biasanya dua-dua, ini kok satu-satu. Makanya dibiarkan saja. Nanti kalau sudah dipanen, yang jelas kita mengembalikan kos modal tanam kita dan perawatan, nanti diganti. Karena banyak tanaman yang bulat juga di sini. Harganya juga tergantung tengkulak. Terkadang dibedakan antara bulat dengan yang lonjong. Terkadang ada juga yang pukul rata, itu sama. Cuman tinggal ngelihat persentasenya. Kalau lebih banyak yang lonjong ya biasa, yang banyak yang bulat, mereka juga nggak mau. Tetap yang diambil yang paling diutamakan itu yang lonjong. Seperti ini buah ini langsung buah ini. Seperti ini contohnya. Ini salah satu tanaman yang menurut saya pribadi terlalu banyak air. Ketika musim hujan kemarin banyak mengendang air. Ini kan semprot, belum lama disemprot, pun nggak terlalu saya urus karena batangnya sudah mau mati, kurang maksimal. Ini baru tanaman kurang lebih usia 2 bulan juga udah terkena virus kuning. Ini sebentar lagi nih saya cabut, saya ganti dengan tanaman atau bibit yang baru. Ini buah ataupun pohon yang berbuah lonjong. Jika dipupuk, asalkan pakannya cukup, airnya cukup, maka dia akan berbunga lagi dan menjadi buah. Ini aja kalau menurut saya pribadi, saya belum puas dengan hasil yang demikian. Seperti ini, batangnya mengecil, agak mengecil, tapi ini proses untuk pembelajaran. Oke, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Apabila suka bisa di like dan di subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.